Halo, saya Zamzami. Saya dari Endorsia. Endorsia, let's grow together. Munculnya ide bisnis ini yaitu UMKM di Indonesia banyak mencapai 65 juta. Namun di samping itu, UMKM yang menggunakan digital marketing hanya 13%. Terbukti bahwasanya endorsement melalui influencer merupakan dapat meningkatkan brand awareness. Di samping itu, influencer dan pengguna sosmed di Indonesia sangat besar. Tercatat bahwasanya durasi penggunaan internet mencapai 8 jam per hari. Kemudian banyak UMKM yang masih ragu menggunakan endorsement influencer karena keterbatasan pengetahuan dan bingung harus pilih siapa untuk mengendorse produk mereka. Banyak pengguna sosmed dengan pengikut banyak yang bingung bagaimana memulai untuk membuka jasa endorsement tersebut. Maka hadirlah Endorsia. Endorsia merupakan ruang kerjasama bagi UMKM dan influencer. Indonesia terdapat influencer dan campaign marketplace, di mana menyediakan pasar jasa influencer dan campaign sehingga kedua belah pihak dapat secara proaktif menemukan apa yang mereka selama ini cari. Visi dari Indonesia yaitu membawa UMKM Indonesia menjadi berbasis online dan go internasional. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Indonesia akan menjunjung tinggi dua value yaitu responsiveness, result oriented, dan menciptakan wadah kolaborasi yang harmonis, profesional, dan transparan. Melayani konsumen dengan sepenuh hati. Berikut merupakan bisnis model canvas dari Indonesia yaitu dari value proposition, Indonesia memiliki end-to-end service, online integrated system, economic scale, dan commercially available. Dari revenue stream sendiri, Indonesia akan mendapatkan penghasilan dari persentase komisi hasil transaksi dari endorsement tersebut. Endorsia memiliki dua layanan, yaitu endorsing dan end project. Endorsing merupakan marketplace influencer, yaitu layanan di mana influencer dapat memasarkan jasa promosinya agar dapat dilihat oleh UMKM. Kemudian yang kedua yaitu end project, di mana layanan UMKM dapat membuka lowongan untuk campaign yang akan mereka jalankan. UMKM dapat menyeleksi calon influencer dan berinteraksi secara langsung melalui Endorsia. Berikut merupakan analisis SWOT dari Indonesia. Dari segi strength atau kekuatan, Indonesia menyediakan dua layanan yaitu endorsing dan end project. Kemudian Indonesia berfokus untuk mengembangkan UMKM di Indonesia, menyediakan kelas-kelas bagi UMKM yang ingin belajar digital marketing. Kemudian UI dan UX dibuat semudah dan semenarik mungkin. Namun di samping itu memiliki kekurangan yaitu masih sebatas ide saja dan belum diimplementasikan. Model bisnis ini sangat mudah untuk diduplikasi dan model bisnis ini terbilang cukup baru yang ada di Indonesia sehingga butuh effort yang lebih tinggi untuk memperkenalkan ke masyarakat yang lebih luas. Kemudian, Indonesia memiliki opportunity yaitu UMKM yang menjamur di Indonesia, bertumbuhnya UMKM go online semenjak pandemi COVID, dan jumlah influencer di Indonesia yang sangat banyak dan bervariasi. Bergesernya perilaku masyarakat menjadi serba online dan dengan gadget mereka, berkembangnya digital marketing yang ada di Indonesia. Namun dari Indonesia terancam terdapat kompetitor yang serupa yang sudah ada sampai sekarang, strategi promosi besar-besaran dari kompetitor, dan perubahan regulasi pemerintah terkait bisnis online, salah satunya termasuk pajak. Berikut merupakan potensial market dari Indonesia yaitu dengan cara mengerucutkan saham-saham. Jumlah market size sebesar 65 juta UMKM, kemudian market share yang kami yakin adalah 0,1%, income pendapatan rata-rata ada 294, sehingga nilai potensial market yang kami miliki sebesar 4,5 miliar. Berikut merupakan segmentasi pasar dari Indonesia yaitu periode 1 tahun ke-1 sampai ke-2 yaitu kita berfokus hanya di Provinsi Jawa Timur khususnya Surabaya. Kemudian tahun ke-3 sampai 5 berfokus di seluruh Pulau Jawa dan tahun ke-6 sampai ke-10 berfokus di seluruh Indonesia. Di samping itu kita mempunyai strategi marketing yang pertama yaitu mail to go, SEO, ASO, kemudian endorsing platform dari platform endorser tersebut dan traffic sosial media. Dari kompetitor sendiri, Indonesia memiliki keunggulan yaitu yang pertama target konsumen UMKM. Yang keunggulan yang kedua yang tidak dimiliki oleh marketplace manapun yaitu Indonesia memiliki marketplace influencer dan marketplace campaign secara bersamaan sekaligus. Proses produksi Indonesia yaitu yang pertama riset dan observasi pasar.
Prosesnya yaitu menjalankan voice of customer. Dari suara customer itu maka dilakukan perumusan masalah dan selanjutnya dilakukan kelayakan studi. Yang kedua adalah membuat aplikasi. Setelah aplikasinya jadi, maka kita akan mengaplikasikan dan mentrialkan kepada konsumen. Kemudian konsumen feedback, artinya apa yang diinginkan konsumen, dan kemudian kami melakukan evaluasi. Setelah itu membuat aplikasi dan website development, dan setelah itu sudah fix maka dilakukan launching. Berikut merupakan prototipe dari Endorsin, yaitu untuk UMKM ketika login. Kemudian berikut merupakan prototipe dari N-Project, yaitu simulasi penggunaan aplikasi Indonesia untuk fitur project atau login sebagai UMKM Enterprise. Silahkan kunjungin link garuk.in/Indorsia. Ini merupakan alur user dari Indorsia. Untuk layanan Endorsin sendiri untuk UMKM, yaitu yang pertama, UMKM akan memilih influencer yang sesuai dengan produk mereka. Kemudian influencer akan menerima notif, dan apakah influencer menerima campaign tersebut. Ketika deal menerima, maka UMKM melakukan pembayaran ke Endorsia. Setelah itu influencer melakukan campaign endorsement tersebut, dan setelah endorsementnya selesai, maka influencer akan mendapatkan uang. Kemudian untuk layanan N-Project, yaitu influencer yang mencari atau memilih campaign. Nah, setelah memilih campaign, maka UMKM akan menyeleksi influencer mana yang cocok dengan produk mereka. Setelah itu, influencer akan melakukan endorsement, dan ketika endorsementnya sudah selesai, maka influencer akan mendapatkan uang. Berikut merupakan perencanaan finansial, yaitu yang modal awal, yaitu capex sebesar 49 juta, yaitu dari dana mandiri 50% dan crowdfunding 50%. Kemudian proyeksi demand dari tahun pertama sebesar 760 dan tahun ke-10 2357. Dan presentase komisi yang kami buat adalah 10% untuk IG story, 8% untuk foto IG, dan 9% untuk video IG. Dari itu maka didapatkan proyeksi pendapatan, yaitu tahun pertama sebesar 227 juta dan tahun ke-10 sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian di situ bawahnya EAT dari tahun pertama sebesar 16 juta dan tahun ke-10 360 juta. Kemudian dilihat bahwasannya arus kas menunjukkan bahwasannya IRR 35%, MIR 10%, NPV 66 juta, profitability index 1,37, payback period 2,27. Dari situ maka dilihat bahwasannya IRR lebih besar daripada MIRR, NPV lebih besar daripada 0, PI lebih besar daripada 1, dan payback period lebih sebesar 2,27 tahun. Sehingga bisnis Endorsia ini layak untuk direalisasikan. Demikian dari saya. Perwakilan dari Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Endorsia, let's grow together. Terima kasih. Sekian.